pelayanan. Tentukan jenis layanan kesehatan yang akan diberikan dalam ruangan tersebut seperti rawat inap, klinik, atau ruang operasi. Yang berikut ada kepatuhan, regulasi. Nah, di sini pastikan perencanaan ruangan mematuhi semua regulasi dan standar keperawatan yang berlaku. Yang kedua ada desain ruang pelayanan kesehatan. Di sini mencakup kesesuaian dengan peralatan medis. Nah, sesuai desain ruangan dengan jenis peralatan medis yang akan digunakan dan pastikan aksesibilitasnya. Nah, yang berikut ada keamanan pasien dan petugas. Desain ruangan dengan memperhatikan faktor keamanan pasien dan petugas kesehatan. Yang ketiga ada pengadaan dan instalasi peralatan medis. Di sini mencakup pemilihan peralatan. Pilih peralatan medis yang sesuai dengan jenis layanan kesehatan yang akan diberikan dan ada instalasi yang benar. Pastikan peralatan medis instalasinya dengan benar dan sesuai standar keselamatan. Nah, yang keempat ada manajemen stok dan logistik. Di sini mencakup pengelolaan obat dan bahan medis dan logistik. Nah, dalam pengelolaan obat ini diatur sistem pengelolaan stok obat dan bahan medis untuk memastikan ketersediaan yang cukup, sedangkan dalam logistik pastikan proses distribusi dan penyimpanan bahan medis berjalan lancar. Yang kelima ada kebersihan dan pencegahan infeksi. Di sini termasuk protokol kebersihan dan manajemen limbah medis. Nah, dalam protokol kebersihan ini terapkan protokol kebersihan yang ketat untuk mencegah penyebab infeksi dan manajemen limbah medis ini kelolaan limbah medis sesuai dengan standar keamanan dan lingkungan. Nah, yang keenam ada keamanan dan evakuasi. Di sini mencakup sistem keamanan dan prosedur evakuasi. Nah, dalam sistem keamanan ini pasang sistem keamanan yang memadai, termasuk sistem pemantauan dan keamanan pasien. Di dalam prosedur evakuasi, tetapkan prosedur evakuasi yang jelas dan dilatih secara rutin. Nah, yang ketujuh sini pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Di sini mencakup pelatihan petugas kesehatan. Pastikan petugas kesehatan mendapat pelatihan yang memadai untuk bekerja dalam lingkungan tersebut. Nah, kemudian ada pengembangan keterampilan. Berikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf. Nah, yang kedelapan ada monitoring dan evaluasi. Di sini mencakup audit keselamatan dan evaluasi kepuasan. Nah, dalam audit keselamatan ini secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan, sedangkan dalam evaluasi kepuasan pasien terlibat dengan pasien untuk mendapatkan umpan balik mengenai kualitas pelayanan dan fasilitas. Nah, yang kesembilan yaitu yang terakhir ada pengembalian biaya. Nah, di sini termasuk manajemen keuangan dan efisiensi operasional. Nah, dalam manajemen keuangan ini kelola anggaran dengan hati-hati dan identifikasi cara untuk mengoptimalkan pengeluaran. Nah, sedangkan dalam efisiensi operasional, cari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan. Nah, dengan kita memperhatikan aspek-aspek ini, tata kelola ruang pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan efisien.